kalau on cam Oke. rada aneh gitu. Siap. Dibuka aja kan langsung sekarang? Ya, mangga. Oke. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, teman-teman sekalian yang hadir di KIP hari ini tanggal 6 Mei bertepatan dengan hari Ramadan ke berapa ya? Apa ya? Keberapa? Ada yang tahu teman-teman? Berapa ya? Oh iya. Nggak ada ngecek juga Kang. Ya, hari ke-24 berarti sekitar 6 hari lagi kita akan melewati Ramadan, say goodbye to Ramadan. Tapi semoga perpisahan antara Ramadan pada tahun ini adalah perpisahan yang paling terbaik, karena kan ya yang kita tahu sendiri bahwa Ramadan ini belum tentu kita temui kembali di Ramadan selanjutnya, di tahun selanjutnya. Maka apalagi nih teman-teman, nanti malam ini berarti bertepatan malam ganjil, berarti Kang ya? Ya, betul. Malam ke-25 yang katanya gitu kan, yang katanya itu tuh emang benar-benar dipol-polin gitu kan untuk mencari Lailatul Qadar, tapi di malam misalnya selanjutnya 26 kayak gitu juga tidak menutup kemungkinan juga teman-teman. Oke, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali untuk menyaksikan, menyimak, mengambil faidah ilmu, transferan ilmu dari Kang Hari, alumni kita yang sungguh luar biasa ya, yang Masya Allah ilmunya semoga barokah terus, karena setiap tahunnya berarti mengajari anak-anak DKM, semoga ilmunya menjadi keberkahan dan ke kita juga bisa diamalkan. Oke, hari ini akan bahasanya adalah Ma'rifatul Insan. Apa sih Ma'rifatul Insan itu? Apa sih lanjutan-lanjutannya? Nanti akan dibahas lengkapnya oleh Kang Hari. Nah, sebelum itu, ayo teman-teman kita luruskan lagi niatnya. Siapkan catatannya. Kalau misalnya yang lagi sambil ngerjain PR, berarti sambil didengerin gitu kan, istilahnya sambil nemenin kita belajar gitu kan. Semoga ada beberapa kata-kata yang nyempil gitu kan, keingetan masuk ke otak gitu kan, sehingga emang jadi ilmu baru gitu kan untuk kita. Dan sebelum kita mulai, marilah kita sama-sama membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, mangga Kang Hari, dipersilakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jazakallah khair, Abel. Bismillah, innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'iduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitaballah wa khairal hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'ah dolalah wa kullu dolalah finnar. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Seraya kita memuji Allah, seraya kita memohon pertolongan Allah, kita memohon ampunan kepada Allah, kita berlindung kepada Allah dari kejahatan diri kita sendiri, kita berlindung kepada Allah dari kejelekan amal perbuatan kita. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, tidak ada satupun yang dapat memberikan kesesatan kepada seorang. Barang siapa disesatkan oleh Allah, maka tiada satu orang pun yang dapat memberi petunjuk kepadanya. Semoga kita dimudahkan oleh Allah untuk menjadi hamba yang bersyukur dan bersabar, bersyukur atas semua nikmat yang Allah kasih, bersyukur atas nikmatnya kita masih dikasih kehidupan saat ini di hari yang ke-24 Ramadan. Semoga kita bisa bersyukur dengan apa? Dengan memanfaatkan Ramadan ini, karena kita nggak tahu besok bisa
bertemu dengan Ramadan 25 atau enggak gitu ya. Jadi intinya fokus ke saat ini, fokus ke sekarang, kita manfaatkan waktu yang ada sekarang semaksimalnya untuk bersyukur, untuk bersyukur. Bersyukur salah satunya dalam rangka bersyukurnya apa? Ya salah satunya semoga ini sebagai salah satu bentuk syukur ya. Salah satu bentuk syukur kita, tolabul ilmi. Barang siapa yang menuntut ilmu, Allah akan memudahkan jalannya menuju surga. Apalagi di apa ya, kita lakukan ini di bulan Ramadan, semoga Allah memudahkan jalan kita semua menuju surganya. Kita bersyukur dengan itu dan kita bersabar dari 3 hal, bersabar ketika kita ditimpa musibah, bersabar ketika kita menjalankan ibadah, dan bersabar ketika kita menjauhi maksiat. Semoga Allah memudahkan kita untuk mencintai apa-apa yang Allah perintahkan dan memudahkan kita untuk bisa menjalankannya dengan ikhlas gitu ya. Dan semoga Allah juga menggerakkan hati kita untuk membenci keburukan. Kita nggak mau melakukannya, semoga Allah juga memudahkan kita untuk tidak melakukannya. Perjuangan kita di dunia, jangan lupa kita ibadah sama Allah dan kita nggak syirik. Itu salah satu bentuk syukur kita, karena Allah sudah menciptakan kita, karena Allah sudah memberikan kita tubuh yang sempurna, tidak ada cacat pun yang cacat. Ada yang teman-teman misalnya yang dikasih cacat pun, ya itu cuma satu cacat, banyak dari sisi lain yang Allah kasih ke kita dan teman-teman masih bisa rasakan. Fokusnya syukur kepada Allah agar Allah memberikan kelebihan Allah, agar Allah memberkahi lagi. Gitu ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah Azza wa Jalla. Maka kita cuman boleh untuk ibadah hanya kepada Allah semata dan kita tidak syirik. Kita ibadah pada Allah semata dan kita tidak syirik, kita tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Totalitas penghambaan hanya kepada Allah. Semua yang kita lakukan mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, tujuannya tidak lain adalah biar Allah sayang sama kita, biar Allah cinta sama kita. Maka kita melakukan berbagai amal perbuatan dari bangun tidur sampai tidur. Fokus kita adalah Allah, Allah dulu, Allah lagi, dan Allah terus. Maka ketika itu kita lakukan, ketika ada musibah, ketika ada sesuatu yang tidak sesuai dengan hati kita, ketika usaha-usaha yang kita lakukan malah berbuah cemoohan, malah berbuah ejekan, malah berbuah tidak dihargai, maka itu semua nggak ada artinya. Karena apa? Karena memang tujuan kita dari awal, apapun yang kita lakukan apa ya? Ya Allah, 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 Allah. Yang saya lakukan sekarang, ini membuat Allah cinta enggak? Ya udah, kalau membuat Allah cinta ya kita lakukan itu. Allah tidak melihat hasil, yang Allah lihat adalah proses. Itu salah satu bentuk syukur kita ibadah sama Allah dan kita nggak syirik sama Allah. Dan itu juga apa yang harus kita perjuangkan, mulai dari sekarang, mulai dari kemarin kan, sekarang dan esok sampai maut memisahkan raga dan jiwa kita. Agar apa? Agar Allah nanti tidak mengazab kita, agar Allah memasukkan kita ke jannahnya. Semoga Allah mengelompokkan kita ke dalam orang-orang yang sedikit, orang-orang yang memang ya dikasih sama Allah ampunan, Allah ridha untuk memasukkan kita semua ke jannahnya. Insyaallah di pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang kita, gitu ya, tentang kita manusia. Tapi sebelum itu, karena ini di penghujung Ramadan yang terakhir, maka ini ada salah satu hadis dari hadis riwayat Muslim, nomor hadis 1175 dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sangat bersungguh-sungguh pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan, melebihi kesungguhan beliau di waktu-waktu yang lain. Maka manfaatkan Ramadan di akhir ini gitu ya, semaksimalnya. Kalau misalnya tiba-tiba kita ngerasa bahwa kita lagi tidak memanfaatkan suatu ketika nih, kita malah melakukan sesuatu yang sia-sia ya. Nggak usah lama-lama di merenungnya gitu ya. Pokoknya yang kita lakukan berarti kalau tadi sebelumnya kita melakukan hal yang sia-sia atau bahkan melakukan dosa, maka yang harus kita lakukan sekarang adalah memperbanyak pahala, memperbanyak amal ibadah, memperbanyak minta ampun kepada Allah. Salah satu doa yang diajarkan adalah Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau Maha Pengampun,
Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau Maha Pengampun dan mencintai orang yang meminta ampunan, maka ampunilah aku. Ini adalah doa yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha ketika ya pernah ditanya, ya Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah, jika saja ada suatu hari yang aku tahu bahwa malam tersebut adalah Lailatul Qadar, maka doa yang mesti aku ucapkan apa? Kata Aisyah kepada Rasulullah. Maka jawab Rasulullah adalah Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini adalah hadis riwayat Tirmizi nomor 3513. Gitu ya. Maka perbanyak doa ini, perbanyak doa ini, perbanyak doa ini di witir teman-teman, di sujud teman-teman, di kesenggangan teman-teman. Jangan lupa untuk perbanyak doa, perbanyak mohon ampun sama Allah. Karena kita ya kita harus memanfaatkan akhir-akhir Ramadan ini dengan kesungguhan. Ingat dosa-dosa yang kita lakukan sudah banyak. Ingat dosa-dosa yang kita lakukan sudah banyak, sangat menjadi kelompok orang yang rugi. Kita akan menjadi kelompok orang yang merugi ketika kita tidak mendapatkan ampunan Allah di bulan Ramadan ini. Maka sungguh-sungguhlah apa? Sungguh-sungguh untuk mencapai, untuk mendapatkan kecintaan Allah, sungguh-sungguh agar Allah memberikan ampunan itu kepada kita. Sungguh-sungguh agar Allah memberikan ampunan itu kepada kita. Kita banyak dosa, kita sangat banyak dosa, udah mau dikasih nikmat yang banyak, tapi tetap aja dosa, tetap aja mengikuti hawa nafsu, tetap aja melakukan hal-hal yang sia-sia gitu ya. Dan kita sadar itu, kadang-kadang kita malah menikmatinya itu karena memang itulah nafsu gitu ya. Tapi poinnya adalah ya udah, kalau kita melakukan itu ya perbanyak lagi doa, perbanyak lagi doa, perbanyak lagi doa, perbanyak lagi doa mohon ampunan sama Allah. Perbanyak lagi doa ketika kita lagi tidak futur, berdoa untuk kita yang nanti futur. Ya Allah, tetapkanlah Islam dan iman di hati kami hingga akhir hayat kami, matikan kami husnul khotimah ketika Engkau ridho kami masuki jannah-Mu, walaupun kondisi kami sekarang seperti apapun. Ya Allah, ketika aku futur, ya Allah ingatkan aku, cenderungkan aku kepada kebaikan ketika aku lupa, ketika aku dosa, ingatkan aku segera dan jangan Engkau mencabut nyawaku ketika itu terjadi, cabutlah nyawaku ketika Engkau sudah mengingatkan aku. Ketika Engkau ridho memasukkan aku ke dalam jannah-Mu, maka cabutlah nyawaku ketika itu. Jangan cabut nyawaku ketika aku melakukan dosa. Dan teman-teman tahu sendiri, masing-masing tahu sendiri dosa-dosa apa yang biasa teman-teman lakukan. Doa itu dalam hati teman-teman. Doa itu ketika berdua-duaan sama Allah. Doa itu mungkin ya alhamdulillah Allah masih menutupi aib-aib kita. Teman-teman nggak tahu aib-aib Akang seperti apa gitu ya, maka teman-teman masih mendengarkan. Kalau teman-teman tahu aib-aib Akang seperti apa, dosa-dosa Akang seperti apa, mungkin boro-boro mendengarkan. Yang ada teman-teman si Akang gitu doang, cuman omong doang atau apa doang gitu ya. Naudzubillah, semoga Allah melindungi kita dari cuman omong doang tapi benar-benar bisa mengaplikasikannya gitu ya. Alhamdulillah Allah masih menutupi aib-aib itu. Alhamdulillah Allah masih menutupi aib-aib itu. Tapi kita kan bisa ngobrol langsung sama Allah. Ya Allah, saya sudah melakukan dosa ini. Ya Allah, aku lemah. Aku nggak berdaya. La haula wala quwata illa billah. Semua daya hanya kepadamu ya Allah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi 'ala din. Engkau yang bolak-balikan hati, maka tetapkanlah hati ini dalam din ini ya Allah. Tetapkan hati ini dalam kebaikan ya Allah. Agar mencintai kebaikan, agar menjalankan kebaikan, agar kebaikan yang dijalankan Engkau terima. Engkau benar-benar terima karena aku melakukannya dengan ikhlas dan benar ya Allah. Dan semoga ya Allah, walaupun rasa cinta dalam hati ini kadang begitu besar kepada nafsu, kadang begitu besar kepada keburukan, Engkaulah yang bisa membolak-balikan hati ini, maka cenderungkan hati kami ketika kami lupa kepada kebaikan, ingatkan lagi, balikan lagi hati kami ya Allah. Doa itu ketika kita lagi tidak futur gitu. Siapa lagi yang mendoakan diri kita selain diri kita? Dan jangan lupa doakan teman-teman kita. Karena barang siapa mendoakan teman-temannya tidak diketahui oleh teman-teman yang lain, maka malaikat akan mendoakan hal yang sama kepada kita. Nggak ada ruginya. Maka tadi biasakan untuk ketika sholat jangan buru-buru. Ketika sholat jangan buru-buru. Ketika udah sholat jangan buru-buru.
Ketika beres sholat berdoa untuk diri sendiri, berdoa untuk teman-teman yang lain, berdoa untuk orang tua. Bisa jadi spesifik doanya gitu ya, karena kita tahu orang tua kita seperti ini gitu, ada yang salah, maka kita doa langsung khusus yang itu gitu. Ya Allah, orang tua teh masih suka nggak sholat, ya Allah. Saya insya Allah akan berusaha semaksimalnya untuk mencoba ngobrol dengan baik agar mereka tidak tersinggung, tapi nggak ada daya selain daripada Engkau, karena Engkau yang bolak-balikan hati. Nggak ada satupun yang dapat memberikan kesesatan kepada seseorang ketika Engkau sudah berkehendak untuk memberikan hidayah. Dan begitu juga sebaliknya ya Allah, tapi semoga Engkau mengkelompokkan kita ke dalam orang-orang, semoga Engkau mengelompokkan kami ke dalam orang-orang yang Engkau takdirkan untuk beri hidayah. Engkau takdirkan untuk beri hidayah. Doa. Banyakin doa, banyakin ibadah. Seriusin lagi, khusyukkan lagi sholatnya. Karena sebenarnya ketika memang masih banyak dosa yang kita lakukan, berarti salah satu jawabannya adalah karena sholat kita masih kurang tepat. Karena sholat kita masih tidak khusyuk. Ketika sholat kita khusyuk, sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Keji itu apa? Perbuatan keji itu perbuatan yang kita dosa tapi kepada diri kita sendiri gitu. Dosa yang berhubungan ya merugikan diri kita sendiri. Kalau mungkar itu apa? Dosa orang-orang yang malah merugikan orang lain gitu. Kayak pemerintah kalau mereka berdosa gitu ya, mereka merugikan orang. Maka kita berdoa dari dua hal, jauhkan kami dari fahsya dan mungkar. Ya. Sekali lagi, banyakin doa, banyakin ya tadi ketika memang masih fahsya, masih mungkar, berarti sholat kita ada yang kurang tepat. Salah satu caranya agar kita sholatnya lebih khusyuk adalah memahami setiap bacaan gerakan. Oke. Tadi Akang udah share juga di grup DKM yang general. Mungkin Akang lupa nggak nge-share di grup DKM yang 2023 ya. Tapi di situ ada jadi dari KMII di sini, Keluarga Muslim Indonesia Isikawatu, bikin podcast. Tapi podcast yang dibikin ini benar-benar cuman untuk membacakan kitab tafsir Ibnu Katsir. Dan alhamdulillah tadi tafsir Al-Fatihah sudah beres gitu ya. Tafsir Al-Fatihah sudah beres, maka akan sarankan teman-teman untuk mendengarkan karena di situ berisi tentang penjelasan detail tafsir dari ayat 1 sampai ayat terakhir gitu ya tentang Al-Fatihah. Khususnya salah satu yang indah itu sebenarnya ketika kita baca Bismillahirrahmanirrahim tuh Allah berkata sesuatu loh. Ketika kita ngobrol Ar-Rahmanirrahim, Allah menjawab loh. Ketika kita mengucapkan Maliki Yaumiddin, Allah tuh menjawab loh gitu. Ketika kita tahu Allah menjawab ketika kita membaca Al-Fatihah, maka sholat kita tuh benar-benar ya kita ngerasa bahwa kita sholat khusyuk, kita sholat, kita ngobrol sama Allah. Itu salah satu cara biar jadi sholatnya khusyuk. Maka kalau bisa akan sarankan untuk mendengarkan. Oke, itu dulu untuk awal mula karena sekarang lagi di akhir Ramadan, maka akan pengen menyampaikan itu dulu. Kita lanjut ke materi kita kali ini tentang Ma'rifatul Insan. Ma'rifatul Insan ya. Ini tentang kita, tentang manusia. Apa aja yang akan kita bahas di Ma'rifatul Insan? Kita akan bahas ada 6 subbab. Yang pertama adalah bahan baku manusia. Nanti yang kedua kita akan masuk ke sifat-sifat manusia yang ditakdirkan oleh Allah itu seperti apa sih, gitu ya. Udah gitu berikutnya kita masuk, oh ada orang-orang, ada manusia-manusia yang dicintai oleh Allah dan ada manusia-manusia yang dibenci oleh Allah. Gitu ya. Di surat Al-Fatihah juga tadi ada fahsya, ada mungkar gitu ya. Itu orang-orang yang dibenci oleh Allah yang melakukan fahsya dan mungkar. Ada orang-orang yang dibenci juga, wala ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Orang yang dibenci. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukan orang-orang yang dibenci, bukan dan orang-orang yang sesat. Ada orang-orang yang dibenci, ada orang-orang yang sesat. Sesat siapa? Nanti dijelasin sebenarnya di situ. Yang sesat itu ada kelompok Nasrani yang benar-benar dimurkai itu adalah orang-orang yang Yahudi. Kenapa? Nanti silakan dengarkan di tafsir Al-Fatihah yang tadi. Oke, berikutnya ada musuh-musuh manusia, ada peta balik manusia, ini udah kita bahas di awal banget, tentang peta hidup, tentang waktu, kita bahas tentang itu. Baru terakhir ada metodologi dakwah. Oke, sebelum kita masuk, maka kita perlu untuk bahas tentang apa itu insan.
Ma'rifatul insan. Insan itu apa? Ma'rifat itu mengenal, insan itu apa gitu ya. Sebenarnya insan ini ya tadi ini ada kata an-nasu. An-nasu ini berasal an-nasu atau al-insu ini berasal dari kata-kata al-inasu. Oke, al-inasu ini artinya apa? Artinya penglihatan. Artinya apa? Perasaan. Ini ada di firman Allah di surat An-Nisa, Al-Qasas ayat 29 dulu. Ada Al-Qasas ayat 29. Jadi akan coba bacakan cuplikan ayatnya saja. Di sini ada kata-kata inni anastu naral la'alli atikum. Inni anastu. Oke, sama seperti yang sebelumnya, ketika kita membahas sesuatu, karena ini adalah firman Allah, maka kita harus tanya langsung ke Allah. Tanda kutip, tanya langsung ke Allah. Tanya ke Allah itu dari mana? Dari, ya tadi, ketika Allah berkata tentang nas di dalam firman-Nya, atau dalam wahyu yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, an-nasu itu artinya apa? Gitu. Bayang ya? Kita nggak bisa nanya ke KBBI, kita nggak bisa nanya ke orang-orang lain. Karena ini perkataan Allah, maka langsung tanya ke Allah. Maka kita kumpulkan secara tematis tuh kayak gitu. Maka kita kumpulkan semua ayat-ayat dan semua hadis yang berhubungan dengan yang ada kata-kata an-nasu dan root katanya. Oke. Setelah itu, maka ini ada salah satunya di Al-Qasas, inni anastu. Udah gitu di surat An-Nisa, fa'in anastum. Oke. Nah, akan bacain secara ini ya, artinya aja ya, yang di surat Al-Qasas 29. Maka tatkala Musa telah menyelesaikan waktu yang ditentukan dan dia berangkat dengan keluarganya, dilihatnya api di lereng gunung itu. Dilihatnya api di lereng gunung itu. Sesungguhnya aku melihat api. Berkata kepada keluarganya langsung, tunggulah di sini, sesungguhnya aku melihat api. Qala li ahlihim kuthu inni anastu. Qala, katanya kepada kaumnya. Qala li ahlihim kuthu. Tunggulah di sini, sesungguhnya aku melihat api. Maka anastu. Anastu di sini artinya melihat. Berikutnya ada di surat An-Nisa. Di An-Nisa. Di An-Nisa ini ada juga nih. Akang baca nggak seluruhnya. Watslu wabtalul yatama hatta idza balagun nikaha fa'in anastum. Ada kata lagi anastum. Diujilah anak yatim itu sampai mereka cukup untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapat mereka telah cerdas, pandai memelihara harta, maka serahkanlah mereka kepada mereka harta-hartanya dan janganlah kamu makan bla 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 bla. Nah, jadi disimpulkan dari dua ayat ini, gitu ya. Di dua ayat ini, manusia itu disebut manusia karena apa? Manusia disebut manusia karena manusia itu dapat dilihat oleh mata. Dilihat oleh mata. Maka manusia itu disebut manusia. Maka jin nggak disebut manusia karena nggak bisa dilihat oleh mata kita, gitu ya. Nah, pendapat lain mengatakan an-nas itu berasal dari kata an-nawas. Nawas itu alif, lam, nun, wawu, alif, sun, sin. An-nawas. Nah, ini disebutin nggak sih di sini? Nah, ini an-nawas. An-nawas. An-nawas ini artinya gerakan secara berkelanjutan. Nah, manusia disebut manusia karena ia memiliki gerakan lahir dan batin. Tentang pendapat yang mengatakan bahwa bahwa lafaz an-nas itu berasal dari kata an-nisyan, ada lagi an-nisyan itu lupa, an-nisyan itu lupa, yaitu manusia disebut manusia karena ia lupa. Sama sekali ini tidak benar dan tidak ada kesesuaian. Kenapa? Sebab materi pembangun an-nisyanu adalah nun dan sin. Jadi ini pakai bahasa Arab ya. An-nisyanu itu lupa. An-nisyanu itu ada nun, ada sin, ada ya. Ya, sementara pembangun an-nas adalah nun, wawu, sin. Dan sama sekali tidak ada materi pembangun kalimat al-insan. Materinya itu hamzah, nun, sin. Jadi intinya manusia disebut manusia karena lupa itu nggak cocok, nggak pas argumentasinya kayak gitu. Oke. Okay? Nah, ada lagi di surat Az-Zumar, wa idza masal insana dzurrun da'a rabbahu muniba. Dan apabila manusia ditimpa kemadorotan, dia memohon pertolongan kepada Tuhannya. Kalimat nasia merupakan
Ya, nas itu manusia gitu ya, manusia. Nah, berikutnya karena kita udah tahu definisi manusia, nah berikutnya ada komponen. Komponen pembangun manusia. Manusia itu dibangun apa aja oleh Allah. Ya sama aja kalau hewan apa, tumbuhan apa, kayak gitu ya, kita belajar biologi. Tapi karena ini berhubungan sama kita, kita ibadah sama Allah. Nah, kita kan diminta sama Allah itu untuk kita ibadah sama Allah dan kita nggak syirik. Iya nggak? Oke, kita diminta oleh Allah untuk itu. Tapi ada orang, ada kelompok makhluk yang tidak mau kita masuk surga. Maka mereka memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang kita punya untuk mengajak manusia agar tidak melakukan itu. Untuk mengajak manusia agar kamu ibadah jangan cuma ke Allah doang, tapi ke yang lain. Kamu ibadah ya ibadah sama Allah, ibadah jangan cuma sama Allah, kamu syirik juga sama Allah. Ada yang ngajak kayak gitu. Kenapa? Karena ada kelemahan-kelemahan. Maka kita harus tahu kelemahan-kelemahan manusia itu apa. Maka kita harus tahu sebenarnya komponen-komponen yang ada dalam diri manusia yang Allah ciptakan, Allah takdirkan untuk manusia itu apa. Nah, yang pertama itu, bahan baku manusia itu apa aja? Yang pertama itu adalah ruh. Ini ada di surat As-Sajdah. Di surat As-Sajdah. Di surat As-Sajdah ayat 9. Akan bacain artinya aja ya. Kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalam tubuhnya roh ciptaannya. Dan dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati. Tetapi kamu sedikit sekali bersyukur. Lalu ada di surat Al-Hijr. Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan telah meniupkan ke dalamnya ruh ciptaanku, maka tunduklah kamu kepadanya dan bersujud. Fa'idha sawaituhu wa nafakhtu fihi mir ruhi. Jadi salah satu komponen yang pertama adalah ruh. Bahwa manusia memiliki ruh. Oke. Komponen yang kedua adalah tanah. Tanah ini ada di surat Al-Hajj ayat 5. Jadi ada ruh, ada tanah. Akang nggak akan bacain secara detail ya, karena Akang ngejar poinnya sampai dulu semuanya. Tapi silakan teman-teman tulis dan catat dalil-dalilnya, udah gitu nanti teman-teman baca gitu ya. Teman-teman baca lagi, oh iya ternyata di sini, oh iya benar manusia itu terdiri unsurnya adalah tanah. Berikutnya, unsur yang berikutnya adalah hati. Nah, hati. Jadi berbeda dengan yang lain mungkin ya. Kenapa manusia disebut manusia? Salah satunya karena manusia itu memiliki hati. Di surat Al-An'am ayat 25. Dan di antara mereka ada orang yang mendengarkan bacaanmu, padahal kami telah meletakkan tutupan di hati mereka. Udah dikasih penyumbat di hatinya. Sehingga mereka tidak akan memahami walaupun kamu ngobrol. Walaupun kamu menyampaikan, mereka tidak akan memahami. Dan kami letakkan sumbatan di telinga mereka. Dan jikapun mereka melihat segala tanda kebenaran, mereka tetap tidak mau beriman kepadanya, sehingga apabila mereka datang kepadamu untuk membantahmu, orang kafir itu berkata, Al-Quran ini tidak lain hanyalah dongengan orang-orang terdahulu. Jadi ada hati. Hati itu ada yang ditutup. Maka ada beberapa jenis hati yang disebut di dalam Al-Quran. Yang pertama adalah hati yang keras. Hati yang keras ini ada di surat Al-Baqarah ayat 74. Akan coba baca ya untuk kasus yang hati ini, karena perlu detail. Kemudian, setelah itu hatimu menjadi keras seperti batu. Tumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiyal hijarah. Setelah itu hatimu menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras lagi. Padahal di antara batu-batu itu sungguh ada yang mengalir sungai-sungai daripadanya. Dan di antaranya sungguh ada yang terbelah, lalu keluarlah air daripadanya. Dan di antaranya sungguh ada yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah. Dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang kamu kerjakan. Maka ternyata Allah bilang bahwa manusia itu punya hati. Dan ada kelompok orang-orang yang punya hati yang keras. Bahkan lebih keras seperti batu. Itu ya yang pertama. Kenapa? Dijelasin. Sebenarnya kalau misalnya nanti ada pembahasan hati yang keras, kumpulin semua ayat-ayat tentang hati yang keras, maka kita menyimpulkan hati yang keras itu karena apa sih? Tapi poinnya kita nggak akan ngobrolin tentang itu. Tapi kita akan coba untuk saat ini, pertemuan kita kali ini, akan coba untuk menyampaikan tentang komponen-komponen itu aja gitu ya. Yang pertama adalah hati yang keras. Yang kedua adalah hati yang lalai. Di surat Al-Anbiya ayat 3.
lahiyatan qulubuhum wa asarrun najwal ladzina zalamu. Lagi hati mereka dalam keadaan lalai. Dan mereka yang zalim itu merahasiakan pembicaraan mereka. Bla 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 dan seterusnya. Orang ini tidak lain hanyalah seorang manusia juga seperti kamu. Maka apakah kamu menerima sihir itu padahal kamu menyaksikannya? Jadi ada hati-hati yang lalai. Yang pertama ada hati yang keras. Yang kedua adalah hati yang lalai. Yang ketiga ada hati yang tertutup. Di surat Al-Baqarah ayat 78. Wa qalu qulubuna gulf. Wa qalu qulubuna gulf. Bal la'anahumullahu bikufrihim faqalilam ma yu'minun. Dan mereka berkata, hati kami tertutup. Tapi sebenarnya Allah yang mengutuk mereka karena keingkaran mereka. Jadi ada hati yang tertutup. Ada hati yang keras, ada hati yang lalai, ada hati yang tertutup. Tapi nanti sebenarnya kalau misalnya teman-teman belajar lebih detail lagi, masing-masing hati ini kenapa sih bisa jadi keras, kenapa sih bisa lalai, kenapa sih bisa tertutup, itu ada kisahnya di Al-Quran. Ada orang-orang yang lalai, kenapa? Karena gini, akhirnya ya udah mereka jadi lalai. Ada orang yang tertutup keras, kenapa keras? Karena sebelumnya mereka melakukan ini, itu. Maka mereka akhirnya jadi keras hatinya. Ada orang-orang yang tertutup hatinya. Allah tuh nggak akan mungkin zolim sama hambanya. Nggak akan mungkin tiba-tiba nutup hati hambanya. Pasti ada sesuatu yang dia lakukan yang akhirnya membuat hati itu ditutup sama Allah. Gitu ya. Tapi kita sekali lagi tidak membahas tentang itu, tapi kita hanya membahas tentang ada loh jenis hati keras, ada jenis hati lalai, ada jenis hati tertutup. Dan berikutnya ada hati yang sakit. Al-Ahzab ayat 12. Wa idh yaqulul munafiquna walladzina fi qulubihim maradun ma wa'adanallahu wa rasuluhu idza ghurura. Dan ingatlah ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang berpenyakit dalam hatinya. Jadi ada hati yang sakit. Hati yang sakit bukan sakit. Hati itu bukan hati liver ya. Maka ini ada hati itu hurt apa ya susah untuk dikonekin sama bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Karena qalb itu beda lah. Ada qalbun mayit, nanti ada qalbun salim gitu ya. Nah, berikutnya ada hati yang mati, qalbun mayit, ada qalbun salim, ada hati yang salim. Ada macam-macam hati-hati itu bukan hati yang ini ya. Jadi makanya ini sifatnya penyakitnya penyakit yang roh. Allah kasih penyakit dalam hati ini. Berikutnya ada hati yang mati. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisyawatu wa lahum adzabun adzim. Allah mengunci mati hati dan pendengaran mereka dan penglihatan mereka ditutup. Dan bagi mereka siksa yang amat berat. Jadi ada orang-orang yang akhirnya Allah mengunci mati hatinya. Hatinya menjadi mati. Mereka mendengar, mereka melihat, ya, tapi karena mereka buta dan tuli terhadap kebenaran, maka walaupun diobrolkan, ya nggak akan masuk. Yang berikutnya ada hati yang salim. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Qalbun salim. Oh, kenapa sih penting sekali lagi kita tahu ini? Ya sekali lagi biar kita tahu bahwa sebenarnya Allah tuh menciptakan manusia dengan salah satu komponen, ada komponen yang namanya hati. Dan ternyata Allah menakdirkan, Allah menguji seorang manusia dengan hati itu ada macamnya loh. Hati itu ada macamnya loh gitu. Dan Allah sekali lagi tidak akan mungkin zalim sama hambanya. Allah nggak akan mungkin tiba-tiba mematikan hati, menutup hati gitu ya. Menyakitkan suatu hati itu menjadi sakit dengan tiba-tiba. Tapi ada suatu penyebab yang manusia itu lakukan, yang akhirnya Allah melakukan itu kepada dirinya. Oke, gitu ya. Itu hati. Sebenarnya nanti kalau misalnya dibahas ada banyak lagi. Tapi intinya poin dari sini tuh Allah menciptakan manusia itu ada ruh, ada komponen tanah, ada komponen hati. Berikutnya ada akal. Ada akal. Di surat Al-Maidah ayat 5, wa idza nadaitum ila sholati takhudhu huzwan wa la'iba dzalika bi annahum qaumul la yaqilun. Dan apabila kamu menyeru kepada mereka untuk mengerjakan salat,
Mereka menjadikannya buah ejekan dan permainan. Yang demikian itu karena mereka benar-benar kaum yang tidak mau mempergunakan akal. Ada juga ya ulil albab. Itu kan ya, ada akal. Kenapa mereka tidak menggunakan akal mereka? Kan ada di beberapa ayat Al-Quran yang seperti itu. Atau misalnya kisah Nabi Ibrahim alaihissalam mencari Allah gitu ya. Ini matahari bukan, bulan bukan, ini bukan. Oh ini nggak. Karena apa? Menggunakan akal. Akal itu tidak, sebenarnya akal itu tidak bertentangan gitu dengan apa ya? Ketika kita menggunakan akal, kita nggak akan jadi ateis sebenarnya. Itu mah banyak orang-orang yang ateis karena mereka salah menggunakan akal. Gitu. Justru kebanyakan kan di Al-Quran ulul albab, orang yang berpikir gitu ya. Nah, sebenarnya ada akal yang bisa kita pergunakan untuk semakin menambah kecintaan kita, untuk semakin menambah apa ya, kepasrahan kita, totalitas penghambaan kita sama Allah. Gitu. Berikutnya ada jasad. Ada jasad. Di surat Al-Hajj ayat 29. Kemudian hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada pada badan mereka, dan hendaklah mereka menyempurnakan nazar-nazar mereka, dan hendaklah mereka melakukan tawaf sekeliling rumah yang tua itu, atau di Baitullah. Ada jasad. Gitu ya. Salah satunya karena punya jasad berarti bisa mati gitu. Makin tua, makin lemah. Sekarang teman-teman lagi di masa remaja, berarti sedang menuju masa yang kuat-kuatnya gitu. Maka pergunakanlah, maka jagalah kesehatan teman-teman, biar sehat selalu, biar apa? Biar teman-teman bisa ibadah sama Allah. Biar bisa sungguh-sungguh dalam beribadah, biar nggak ngantuk ketika ibadah. Olahraga, oksigen, gitu kan ya. Berikutnya, komponen yang keenam adalah nafsu. Ini ada di surat Al-Maidah. Allah menakdirkan manusia itu memiliki nafsu. Di Al-Maidah ayat 30. Fatawwa'at lahu nafsuhu qatla akhihi faqatalahu faasbaha minal khasirin. Maka hawa nafsu Qabil menjadikannya menganggap mudah membunuh saudaranya. Sebab itu dibunuhnyalah, maka jadilah ia seorang di antara orang-orang yang merugi. Maka hawa nafsu Qabil fatawa'at lahu nafsuhu. Berarti sebenarnya manusia itu punya nafsu. Punya nafsu. Yang akhirnya nanti bisa mengajaknya kepada kebaikan, bisa menajaknya kepada keburukan. Apa itu nafsu? Ada banyak. Pertama ada nafsu lawamah. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawamah. Aku bersumpah dengan hari kiamat dan aku bersumpah dengan jiwa yang amat menyesali dirinya sendiri. Nafsu lawamah. Yang kedua ada nafsul mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, ada nafsu mutmainnah. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan rasa puas lagi diridhoi olehnya, dan seterusnya. Ada nafsu mutmainnah. Berikutnya ada nafsu amarah. Nafsu amarah di surat Yusuf ayat 53. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratum bis-su'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan karena sungguhnya nafsu itu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. La'ammaratum bis-su', ada nafsu amarah. Nafsu amarah. Yang berikutnya ada nafsu zakiyah. Ini di surat Kahfi ayat 74. Surat Kahfi ayat 74. Fantalaqa hatta idza laqiya ghulaman faqatalahu qala aqtalta nafsan zakiyah. Maka berjalanlah keduanya hingga tatkala keduanya berjumpa dengan seorang anak, maka Khidir membunuhnya. Musa berkata, mengapa kamu membunuh jiwa yang bersih, nafsu zakiyah? Oh, ada nafsu ya, berarti
Allah menciptakan kita dengan nafsu, dan nafsu-nafsu ini ada yang baik, ada yang jelek. Ya kan? Ada yang membawa kepada kebaikan, ada yang membawa kepada keburukan. Berarti kita punya potensi itu tanpa terkecuali. Pokoknya semua yang bernama manusia, makhluk manusia itu punya nafsu yang baik, punya nafsu yang buruk. Punya fujur, punya takwa. Oke. Berikutnya. Bentar. Berikutnya itu ada lagi bahwa manusia ini sama Allah dikasih amanah. Manusia ini dikasih amanah. Di surat Al-Ahzab ayat 72. Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanah kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanah kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Maka mereka semua enggan untuk memikul amanah itu. Mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan dipikulah amanah itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh. Jadi kita, seorang manusia diciptakan oleh Allah, diberi amanah. Oke. Amanahnya apa? Berikutnya, untuk ibadah. Ada amanah-amanah yang lainnya, tapi salah satunya adalah untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah cuma minta mereka menyembah, mereka ibadah sama Allah. Kita manusia ibadah sama Allah. Dan Allah nggak minta sesuatu yang lebihi kapasitas kemampuan kita kan. Allah minta kita sholat, zakat, saum, haji. Syahadat mah karena udah ya, jelas. Allah meminta kita jangan marah. Allah meminta kita berakhlak yang baik. Allah meminta kita hal-hal yang lain sebenarnya yang itu tuh bukan untuk Allah, tapi untuk kebaikan kita gitu. Ibadah-ibadah ini bukan untuk Allah. Allah sama sekali tidak akan bertambah kemuliaan atau berkurang kemuliaan ketika kita tidak beribadah sama Allah. Justru yang butuh ibadah itu siapa? Kita. Butuh ibadah. Biar apa? Biar Allah cinta sama kita. Biar Allah menjadikan kita sebagai kelompok orang-orang yang menjadi kekasihnya Allah. Oke, diberi amanah untuk ibadah, berikutnya menjadi khalifah. Nah ini, yang ditolak itu apa? Khalifah. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat ini di surat Al-Baqarah ayat 30. Sesungguhnya aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di muka bumi? Orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah. Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Allah berfirman, sesungguhnya aku mengetahui yang tidak kamu ketahui. Khalifah. Gak boleh zolim. Zolim itu apa definisinya? Akang lupa secara detail, tapi zolim itu tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ketika topi, atau gini gampang, ketika celana dipakai di badan, ketika baju dipakai di celana, itu zolim. Karena apa? Karena tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Allah sudah menetapkan bahwa kamu tuh harus baik, kamu tuh harus apa, kamu tuh jangan judi, kamu tuh harus adil, kamu tuh harus macam-macam. Itu menempatkan pada tempatnya. Ketika kita malah zolim, ketika kita malah berbuat dosa, ketika malah melampaui batas, maka kita sudah zolim terhadap diri kita sendiri, zolim terhadap orang lain. Khalifah itu khalifah gitu. Kebayang? Nanti dibahas lagi, ada pembahasannya itu. Allah menjadikan kita khalifah amanah itu. Oke, jadi komponennya apa? Ada ruh, ada tanah, ada hati, ada akal, ada jasad, ada nafsu. Kita juga dikasih amanah sama Allah. Kita diminta untuk ibadah sama Allah. Kita diminta untuk jadi khalifah sama Allah. Nah, berikutnya ada balasan bagi manusia. Di surat Al-Baqarah 281, dan peliharalah dirimu dari azab yang terjadi pada hari yang pada waktu itu kamu semua dikembalikan kepada Allah.
Kemudian masing-masing diri diberi balasan yang sempurna terhadap apa yang telah dikerjakan, sedang mereka tidak sedikit pun dianiaya atau dirugikan. Oke, kita dikasih sama Allah komponen-komponen, kita dikasih amanah sama Allah, dan nanti terakhir ya bebas. Intinya kan di ayat-ayat berapa yang lain, ya kamu milih apapun ya bebas gimana kamu, tapi ada balasannya. Ketika kamu melakukan kayak gini, kamu bisa masuk syurga. Ketika kamu melakukan kayak gini, kamu akan dimasukkan ke dalam neraka. Tapi banyak yang nggak percaya gitu ya, di Al-Quran diceritakan juga. Ini bukan manusia zaman sekarang doang, manusia dari zaman dulu. Maka penting untuk belajar sejarah tuh untuk itu. Karena apa? Karena manusia dari dulu sampai sekarang itu sama. Allah menciptakannya dengan komponen yang sama, dengan sifat yang sama, dengan potensi yang sama. Maka ketika berhadapan dengan masalah yang sama, yaitu setan yang mengajak kita kepada neraka, gitu ya, mengajak kita untuk menyenangi hawa nafsu yang negatif, gitu. Maka respon manusia itu sama dari zaman ke zaman. Bahkan sekarang itu kumulatif kan. Kalau dulu ada yang homo, ada yang lesbi, ada yang mengaku Tuhan, ada yang sombong, ada yang ngerasa bahwa segala sesuatu yang dilakukan, kekayaannya itu didapat dari dirinya gitu ya. Ada orang yang nggak pernah sakit akhirnya ngerasa bahwa dia, oh iya saya Tuhan gitu. Itu sama, zaman sekarang pun ada. Maka penting untuk belajar sejarah, maka penting untuk belajar komponen-komponen ini untuk apa? Biar kita ngeh bahwa kita punya potensi untuk itu. Kita punya potensi untuk menjadi lebih baik dan kita pun punya potensi untuk menjadi buruk. Punya potensi untuk baik, punya potensi untuk menjadi buruk. Kita penting untuk tahu itu. Karena apa ya? Kalau kita nggak tahu bahwa diri kita kayak gimana, kita lagi jalan, kita lagi dalam perjalanan dari suatu tempat ke suatu tempat, kita nggak bawa, ya pokoknya mah jalan aja, nggak bawa pembekalan, nggak bawa bekal-bekal, nggak bawa apapun, nggak tahu jalannya kayak gimana, nggak tahu kalau misalnya kita teh nggak bisa, kalau misalnya nggak minum dalam 3 hari nggak minum itu bisa langsung meninggal. Tapi kalau nggak makan 3 hari itu masih bisa dikeryeh gitu. Maka penting untuk dapat minum gitu misalnya. Maka kita oh ya ambil minum. Maka kita tahu kan pembekalan apa yang harus kita lakukan. Karena kita tahu kondisi kita. Karena kita tahu kemampuan kita. Karena kita tahu kelemahan dan kelebihan kita, maka kita bisa menyiapkan pembekalan yang pas. Dan ini juga penting untuk teman-teman tahu bahwa ada fujur, ada takwa, ada baik, ada buruk, ada hati yang Allah cintai, ada hati yang Allah nggak cintai, ada manusia yang dicintai, ada manusia yang dibenci, itu ada. Dan ada balasan, sehingga kita bisa memaksimalkan itu. Oh iya, saya harus hati-hati nih. Di samping manusia, karena dia punya jasad, ada ruh, dia juga bisa mati. Nggak hidup selamanya, nggak kekal. Orang tua kita udah ada yang udah meninggal, teman-teman kita, di lingkungan kita ada yang udah meninggal, berarti kapanpun kita bisa meninggal. Pertanyaannya ketika kita lagi dosa, lagi segala macam, berarti kita secara nggak langsung ngerasa bahwa kita nggak mungkin meninggal dalam jangka waktu dekat dong gitu. Nauzubillah min dzalik. Kita nggak tahu sebenarnya kan kapan akan meninggal. Maka hati-hati, takwa adalah hati-hati terus. Gitu. Oke. Sebenarnya ada sifat-sifat manusia, ada yang dibenci, musuh manusia. Nah, Kang coba untuk mau masuk ke musuh manusia dulu. Ini apa? Ada yang komen? Oh ya, tolong ditulis namanya ya. Ada 6 menit lagi ya. Oke. Musuh manusia, ada musuh abadi manusia. Ada musuh abadi manusia. Ini di surah Al-Infitar dari 6 sampai 9. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakkabak kalla bal tukadzibuna biddin. Hai manusia, apa yang telah memperdayakan kamu berbuat durhaka terhadap Tuhanmu yang Maha Pemurah? Hai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu berbuat durhaka terhadap Tuhanmu yang Maha Pemurah? Hai manusia, apakah yang memperdayakan kamu berbuat durhaka terhadap Tuhanmu yang Maha Pemurah? Lupa. Akang ini artinya apa ya? Sebentar. Al-Infitar ayat 6 sampai 9. Al-Infitar itu surat ke 82. 82. Nah ini. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim
Wahai manusia, apa yang telah memperdayakan kamu untuk berbuat durhaka kepada Tuhanmu yang Maha Pengasih, yang menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menyusun tubuhmu seimbang, yang menjadikan susunan tubuhmu seimbang dalam bentuk apa saja yang Dia kehendaki, Dia menyusun tubuhmu. Sekali-kali jangan begitu, bahkan kamu mendustakan hari pembalasan. Jadi ada sesuatu yang membuat manusia durhaka. Awal permusuhan, kenapa sih ada manusia yang akhirnya durhaka? Karena memang dihasut sama setan. Ini skema permusuhannya. Jadi waktu awal itu ketika penciptaan manusia, malaikat kan memberi masukan ya. Malaikat memberi masukan kepada Allah. Tapi Allah meyakinkan malaikat dengan ilmunya. Ada sesuatu yang nggak malaikat tahu. Maka para malaikat memberikan penghormatan kepada Allah. Nah, cuman ada satu makhluk yang namanya iblis yang dia menolak untuk bersujud. Menolak perintah Allah untuk bersujud. Karena dia merasa lebih tinggi. Maka penting ini salah satu yang penting, dan jangan sampai kita termasuk kelompok orang yang berada di kelompok orang ini gitu. Orang-orang yang sombong, ngerasa bahwa dirinya lebih utama. Padahal intinya ya kalau Allah udah bilang sujud ya sujud. Iblis melihat Allah nggak? Udah pernah bertemu dengan Allah? Iya, bertemu dengan Allah gitu. Yakin nggak dengan Allah? Yakin. Tapi karena kesombongan dalam hatinya gitu ya, menafikan semuanya, dan akhirnya dia nggak menolak untuk bersujud. Akhirnya iblis dikeluarkan dari surga. Akhirnya iblis juga meminta tangguh sama Allah. Parah banget ibaratnya. Ya sama aja kalau kita ya tiba-tiba, gara-gara si Eta orang jadi masuk neraka misalnya. Wah, pokoknya mas kalian orang yang ngajakan si Eta masuk neraka oge gitu. Ya sama aja kayak gitu. Jadi pengen ngajak manusia itu, jadi minta tangguh. Akhirnya iblis itu umurnya panjang gitu ya. Akhirnya iblis menyesatkan Adam. Akhirnya Adam dikeluarkan dari surga. Akhirnya Adam berada di dunia beserta iblis, dan iblis berjanji untuk menyesatkan anak cucu Adam. Sebenarnya ini ada detail-detailnya. Penciptaan manusia di surat Ali Imran ayat 59. Malaikat memberi masukan di surat Al-Baqarah ayat 30. Allah meyakinkan para malaikat dengan ilmunya di Al-Baqarah ayat 33. Para malaikat memberikan penghormatan, itu ada di surat Al-Isra ayat 61 juga. Baru iblis menolak untuk sujud, ini ada di surat Sad ayat 75, di surat Al-A'raf ayat 12. Nanti akan kasih materinya ya, kasih filenya insyaallah. Ingatkan Akang kalau misalnya Akang lupa. Iblis dikeluarkan dari surga ada di surat Sad ayat 77, ada di surat Al-A'raf ayat 18. Iblis meminta tangguh itu ada di surat Al-Isra 62. Intinya pengen Akang sampaikan di sini bahwa ini alur ini, skema permusuhan ini bukan mengada-ngada, tapi ini disarikan dari ayat-ayat Al-Qur'an. Akhirnya oh iya, ini nih alurnya seperti ini. Maka kita punya musuh. Kita punya musuh. Musuhnya itu siapa? Iblis. Nanti sebelum ini kita akan bahas tentang iblis dan setan ya. Setelah ini mungkin minggu depan. Aku nggak tahu nih minggu depan tuh Idul Fitrinya apakah hari Kamis atau enggak. Kalau hari Kamis berarti nanti minggu depannya lagi ya. Kita hari raya dulu gitu ya. Insyaallah. Jadi minggu depannya lagi kita akan bahas tentang makna setan dan melanjutkan yang sebelumnya ini. Ada sifat-sifat manusia, ada manusia yang dicintai, ada manusia yang dibenci gitu ya. Sekali lagi pengen tahu kenapa? Ya, ini semua adalah gambaran Allah, kasih ibaratnya Allah ngasih rahasianya gitu. Nih ada orang yang saya cintai, nih ada orang yang saya benci. Silahkan kamu mau pilih yang mana gitu. Di satu sisi juga nggak langsung bilang bahwa ada manusia itu punya sifat-sifat yang akhirnya bisa Allah cintai, ada sifat-sifat yang akhirnya bisa Allah benci. Maka itu pilihan dari manusia itu. Mau milih yang mana? Jangan sampai bilang mau dicintai tapi nggak pernah sholat. Jangan sampai bilang mau dicintai tapi sholat aja males-malesan, tidak khusyuk, pengen cepet beres. Berarti ada yang salah. Maka harus segera untuk memperbaikinya. Oke, itu udah 18.29 ya. Mungkin sampai di situ dulu untuk pertemuan kita kali ini. Mohon maaf. Mungkin kalau ada 1 atau 2 pertanyaan silahkan. Sebelum Akang, kalau nggak salah di sini azannya itu sebentar, 16 menit lagi. Masih ada. Kalau ada 1 atau 2 pertanyaan silahkan. Saya serahkan kepada moderator. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, alhamdulillah kita udah dapat transferan ilmu nih teman-teman dari
Kang Hari mengenai ma'rifatul insan. Banyak banget tadi yang aku simak gitu kan, semoga teman-teman juga nyimak. Ngingetin banget gitu kan, reminder bahwa kita tuh harus mengetahui ya kayak tadi kan asal kita, terus emang penciptaan kita. Jadi kayak emang masalah akidah ini emang ngebahas tentang why-nya banget ya, ya nggak, betul nggak Kang? Yes. Iya. Oke, mungkin dari teman-teman ada yang mau nanya nggak ini secara langsung, atau enggak boleh deh kalau misalnya mungkin kurang kondusif di rumahnya gitu kan, lagi nyiapin takjil misalnya, boleh deh teman-teman share pertanyaannya di kolom chat Google Meet-nya. Sambil nunggu juga nih mungkin Kang, nyantai kan Kang, ininya bisi takutnya keburu azan di sana. Oh, Jadi 16 menit lagi dah aman. alhamdulillah. Oke, mungkin Tanya sambil boleh. coba. Oh, pikiran ada yang ngasih pertanyaan. Dari aku mungkin Kang, jadi kadang-kadang kita yang sekarang masa remaja hampir yang mau beranjak dewasa ya mungkin, enggak sih, masih digolongkan muda gitu kan, dimana memang lagi kritis-kritisnya, lagi mempertanyakan segala-galanya gitu kan yang ada di kehidupan ini gitu kan. Kayak walaupun memang enggak dalam satu waktu, tapi emang kadang-kadang tuh kayak terpikirkan, kayak terlintas tiba-tiba. Itu kayak ada pertanyaan kayak waktu itu dari temen gitu kan, bahwasannya Bel, kan kita itu kan kayak dilahirin gitu kan oleh ibunda kita gitu kan, sedangkan Allah gitu kan, apakah Allah diciptakan juga gitu kan, terus Allah itu berasal dari mana, terus Allah itu emang ada gitu kan. Jadi kayak mempertanyakan tuh, kayak mempertanyakan emangnya Allah tuh ada gitu kan. Mungkin agak sedikit berbelok dari materi hari ini, cuman kayaknya emang akan selalu nemuin gitu kan teman-teman kita, atau kan bahkan diri kita sendiri mempertanyakan itu Kang. Gimana sih Kang, sama ada yang aku tahu itu sering kita tuh mempertanyakan sesuatu yang emang di luar nalar kita, tapi ternyata tuh pertanyaan-pertanyaan kayak yang enggak masuk akal, bukan masuk akal sih sebenarnya, tidak membuat menambah keimanan kita, karena kan yang aku dengar itu, apa yang kita pertanyakan itu yang harus dijawab itu adalah emang yang berimpact buat kita gitu kan, yang menambahkan keimanan kita. Kalau misalnya yang di luar itu, ya kalau kita pun tahu itu tuh nggak merubah apapun dari diri kita. Nah itu gimana sih Kang? Mungkin itu aja. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya ini materi ma'rifatullah berarti ya. Tapi sama kayak ada teman, bisa jadi pertanyaan-pertanyaan itu sebenarnya malah makin menambah, ketika bisa dijawab malah makin menambah keimanan. Karena dari dulu juga kan kisah yang ada seorang nabi gitu ya, yang mencari sebenarnya siapa Tuhanku gitu. Oh ini matahari mungkin, atau bulan, bintang. Kayaknya nggak mungkin deh karena kayak gini. Nggak mungkin deh kayak gini. Nggak mungkin kayak gini. Nah, itu kan kalau kondisi seorang nabi yang tadi, Nabi alaihissalam, Nabi Ibrahim ya kalau nggak salah ya, akan lupa ya, Nabi Ibrahim ya, betul ya, Nabi Ibrahim alaihissalam yang tadi, yang betul ya, iya betul Kang. ya Nabi Ibrahim yang tadi, yang dia akhirnya nggak mungkin nih bintang karena kayak gini, nggak mungkin. Tapi dia beliau di kondisi yang sudah yakin bahwa pasti ada pencipta. Kalau yang tadi kan bener gitu ada Allah, bener gitu ada apa? Nah sebenarnya kan itu pertanyaannya masih menyangkal sebenarnya ada Tuhan nggak sih sebenarnya? Ya kalau kayak gitu mah bisa dijawab dengan hal-hal yang kayak kemarin udah Kang jelasin ya, misalnya ya coba aja misalnya di dago, di perempatan gitu ya, ini kan semua makhluk hidup ya, semua memiliki keinginan, semua memiliki apa kehendak gitu masing-masing. Ketika tidak ada lampu merah di situ, kondisinya sekarang lagi mau buka gitu ya,
Banyak orang di luar pulang kerja mau ngelihat mau tajil, mau beli apa segala macam. Tiba-tiba lampu merah di jalan dago mati. Apa yang terjadi? Karena setiap orang pengen cepat naturalnya, karena udah berkali-kali kejadian, karena memang tujuan adanya lampu merah itu untuk itu juga gitu ya, untuk merapikan lalu lintas. Karena kalau misalnya nggak ada lampu merah itu nggak rapi, akhirnya bisa mentok dan akhirnya bisa nggak bisa gerak sama sekali. Karena masing-masing orang itu punya kehendak. Itu baru dari lampu merah, dari hal yang sederhana gitu. Perlu ada sesuatu yang mengatur. Itu dari hal yang sederhana. Mungkin kalau teman-teman Abel karena SMA berarti kan dia udah belajar fisika, udah belajar kimia, udah belajar macam-macam ya. Ya siapa yang menciptakan itu? Dan itu tuh siapa yang menciptakan oksigen? Siapa yang menciptakan CO2? Siapa yang menciptakan keseimbangan itu? Persenan yang udah ada jelas, oksigen berapa persen, nah CO2 berapa persen, hidrogen berapa persen di dunia ini gitu ya. Yang menciptakan atom gitu ya. Ada elektron, ada segala macam. Itu kan eksak ya bilangannya. Ya nggak mungkin bisa tetap eksak dari dulu sampai sekarang kalau nggak ada yang memang ngejaga. Kalau nggak ada yang memang ngejaga. Kalau nggak ada yang memang ngatur. Kalau nggak ada yang memang ngasih karakteristik gitu kepada suatu makhluk. Nih kamu tuh kayak gini. Sama aja kayak robot kan? Ya robot bisa gerak segala macam karena diprogram. Kamu ini kalau ada apa? Kamu ya kayak jalan gitu ya, dikasih track gitu. Kalau ada dinding kamu belok kanan, jangan sampai dinding dia diprogram. Kalau dia nggak diprogram ya nabrak aja. Maka perlu ada memang fitrahnya itu pasti ada yang ngatur. Apalagi ngatur sesuatu yang memang di luar jangkauan kita. Kita nggak bisa ngontrol gempa bumi, kita nggak bisa ngontrol angin puting beliung, apalagi kalau di Indonesia mungkin jarang kelihatan ya. Kalau di Amerika atau apa itu bencana-bencana alam itu luar biasa menakutkan. Ketika kita takut akan sesuatu, berarti kita ngerasa bahwa diri kita lemah dan ada sesuatu yang sangat luar biasa besar. Entah akhirnya mereka menuhankan puting beliung, entah mereka akhirnya menuhankan dewa yang ada di lautan yang akhirnya mengasumsikan ada dewa yang ada di lautan yang akhirnya mereka bikin sembahan, bikin apa ya, tumbal-tumbal ya. Sebenarnya fitrahnya manusia itu yakin bahwa ada sesuatu itu gitu. Mungkin perlu dikasih tahu dari hal-hal yang sepele-sepele kayak gitu ya, misalnya nggak mungkin lah kayak gini. Terus yang nyiptain ini apa, yang ngasih insting ke manusia siapa, yang ngasih insting ke burung siapa, yang mengilhamkan burung untuk melakukan itu siapa. Kok tiba-tiba burung tanpa ngobrol tanpa apa dia bisa langsung melakukan sesuatu dan survive. Kok bisa sih burung yang nggak kerja kayak kita tapi ya tadi mereka semua masih hidup aja sampai sekarang. Siapa yang mengilhamkan itu pada binatang-binatang itu yang banyak itu? Siapa sih yang bikin Abel, saya, Ozan, dan siapapun yang ada di sini punya karakter yang berbeda? Ya pasti ada sesuatu yang emang ngatur semuanya, yang sudah menciptakan berbagai macam aturan yang detail, yang kita nggak mungkin bisa mikirin itu kok bisa kayak gitu. Ya karena mereka memang zat itu luar biasa, digdaya sekali. Kekuatannya mencakup seluruh hal, kita mah nggak ada apa-apanya. Nah makanya kalau emang yang kayak tadi kayaknya penting untuk ngasih tahu dulu ya, bukan ngasih tahu ya, coba untuk ngajak dia berpikir bahwa nggak mungkin nggak ada Tuhan, nggak mungkin nggak ada suatu zat yang menguasai semesta alam. Kok akhirnya kita bisa menentukan waktu sholat yang benar-benar eksak dari dulu sampai sekarang. Kok akhirnya kita bisa tahu, oh matahari itu sekian jaraknya dan itu berpengaruh pada bumi dan itu pun dia udah punya umur berapa juta tahun itu kan bisa kita hitung gitu. Terus siapa yang bikin itu? Nggak mungkin nggak ada yang bikin. Nggak mungkin nggak ada yang bikin. Karena ya tadi dari hal yang sepele aja manusia itu kalau dibiarkan itu pasti menuju ke tidak teraturan dan kehancuran. Ketika Islam nggak ada hanya karena masalah sepele aja bisa bunuh-bunuhan, bisa musnah tuh satu kaum.
Ini bunuh lagi. Aus Khosrosh kan kayak gitu ya, bunuh karena fitrahnya kayak begitu. Maka pasti ada satu zat yang wah, itu arahin dulu ke sana, baru nanti ketika memang sudah yakin ada suatu zat yang wah, baru diarahin bahwa yang benar tuh adalah Allah. Kenapa? Ini buktinya ada di Quran. Kenapa kamu yakin Al-Quran benar? Karena Al-Quran ini bukan buatan Muhammad bin Abdullah. Al-Quran ini bukan buatan bangsa Arab. Al-Quran ini bukan buatan penyair. Buktinya apa? Zaman Rasul pernah diminta semua para penyair dikumpulkan, nggak bisa juga. Dan nggak mungkin ini buatan Muhammad bin Abdullah karena beliau adalah tidak bisa baca dan tulis. Nggak mungkin juga ini bikinan bangsa Arab karena bla 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 gitu kan, kita udah ngebahas ya. Makanya sebenarnya jawaban yang tadi itu rangkuman dari apa yang sudah kita bahas di Ma'rifatullah, Ma'rifatul Rasul. Maka kita tahu, oh iya, pasti ada Allah, pasti ada Tuhan. Tuhannya itu siapa? Allah. Ketika sudah yakin bahwa Tuhannya itu Allah, kenapa Allah? Karena di Al-Quran, dan Al-Quran ini nggak sudah terbukti bahwa semuanya benar yang ada di Al-Quran gitu. Entah dari ayatnya yang bilang bahwa ada air yang satu asin, yang satu tawar, yang terpisah, katanya ada selaput, kan itu jelas dibilang di Al-Quran. Emang Rasulullah pernah melihat itu? Enggak. Emang zaman itu ada yang orang yang tahu? Enggak ada yang tahu, baru sekarang kan tahu dan kebukti gitu. Terus gimana caranya biar ya itu salah satu, bukan gimana caranya, ya itu adalah satu bukti yang tidak bisa terbantahkan bahwa Al-Quran ini memang bukan buatan manusia. Al-Quran ini adalah firman dari yang mencipta semesta alam. Dan macam-macam ya yang sudah kita bahas di sana. Mungkin itu sih, Bel. Emang kita nggak bisa nyalahin orangnya, kita nggak bisa kesel sama seseorang gitu ya. Justru ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam aja ketika ada orang Baduy gitu ya, orang Baduy yang tiba-tiba pipis di masjid, semua sahabat kan ngambek gitu. Tapi kata Rasul ya biarin aja, udah banjur. Karena emang orang Baduy yang nggak ngerti. Justru tugasnya adalah memahamkan, tugas kita adalah mencoba untuk ketika kita paham esensi dari Ma'rifatullah, Ma'rifatul Rasul, Ma'rifatul Insan, Ma'rifatul Dinul Islam, kita bisa tanda kutip ngarahin. Bukannya gini ya. Ini terus kayak gimana? Terus ini gimana? Nggak mungkin kan, ini nggak ada yang menciptakan. Terus dari 9,1 kali 10 pangkat min 31 itu kan kecil banget. Emang kita bisa buat? Terus siapa yang menjaga itu tetap dari dulu sampai sekarang? Itu ditemukan 9,31 itu tahun berapa? Tahun 90-an. Tapi kok sampai sekarang masih sama? Cahaya 3 kali 10 pangkat 8. Kok dari dulu sampai sekarang sama sih? Bahkan sekarang udah makin tahu 2,9 lalalala. Dan ternyata dari konsep yang ini tuh bisa bikin macem-macem loh kita. Elektronik segala macam gitu ya. Itu kan dari hukum-hukum fisika gitu. Kok dari dulu sampai sekarang sama? Siapa yang menjaga? Siapa yang menjaga alam semesta ini? Ya pasti ada yang menjaga. Karena nggak mungkin nggak ada yang menjaga. Kalau nggak ada yang menjaga, pasti akan menuju ke kehancuran. Udah. Bener nggak sih mikirnya kayak gitu? Coba di sini dibiarin jadi apa? Kalau ini dibiarin jadi apa? Kan hancur semuanya. Ini dibiarin jadi ketidakteraturan. Masing-masing saling bunuh-bunuh. Masing-masing pengen duluan sudah mentok gitu. Misalnya yang tadi yang lalu lintas, ya udah kekunci. Akhirnya butuh apa? Butuh ada orang yang turun udah gitu. Kiri kanan, kamu dulu maju dulu segala macam. Ada yang ngatur kan? Itu dari hal yang simple. Dari cuman berkendara. Ketika sudah mentok ya udah, ini alam dari dulu sampai sekarang teratur. Nggak mungkin nggak ada yang ngatur. Mungkin itu dulu ya. Udah 18.44. Paling nanti kalau ada yang mau ditanyakan sekali lagi bisa ke Q&A-nya yang DKM atau bisa langsung PM ke Akang. Baik, kayaknya kalau ke Akang enaknya WhatsApp deh. Biar Akang lebih fast respon. Itu aja ya. Ya, wah Masya Allah. Barakallah Kang jawabannya. Dari jawaban tadi
kalau aku sendiri kayak, wah ternyata sebenarnya jawaban-jawaban pertanyaan-pertanyaan kita tuh bisa dikaitin dengan hal-hal yang sepele, bahkan kayak dari kehidupan masyarakat, bahkan sampai ruang lingkupnya pun kita ngambilnya cuman di sebatas keluarga kayak gitu kan. Jadi banyak yang bisa di-relate-in, cuman kitanya aja mau nggak kita berpikir gitu kan. Oke, jazakallahu khairan, Kang Hari udah memberi materi Insan hari ini yang insightful, yang banyak banget tadi reminder-remindernya untuk kita berpikir. Semoga dari sini kita nggak puas gitu untuk mencari ilmu gitu. Tetap kita merasa haus terus mencari ilmu, terus mencari majelis yang benar-benar ngebuat kita makin tahu tentang Islam. Oke, teman-teman, hari ini hari Kamis, nanti maghrib udah masuk malam Jumat, jangan lupa ada sunnah yang harus kita jalanin, yang benar-benar anjurannya harus kita laksanain, yaitu baca Al-Kahfi, dan hari Jumatnya kita lakuin sunnahnya karena hari Jumat adalah rajanya hari di hari-hari yang lain. Itu aja mungkin teman-teman bisa aku sampaikan. Ya mohon maaf jika ada salah kata selama tadi memandu acara. Mari kita akhiri KIT hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih teman-teman yang udah hadir sampai akhir ini. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair.